Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Cek. Kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri dahulu. Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Adinda Rizkiatul Hikmah dari absen 1. Saya Awalau Sinema Saya dari absen 8. Saya Indira Maharani dari absen 16. Saya Ratia Kasari dari absen 26. Jadi berikutnya kami di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian mengenai kerajaan Singasari. Ini dia pertanyaannya. Jadi itu tadi pertanyaannya, kapan dan di mana sih berdirinya kerajaan Singasari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Jadi, kerajaan Singasari berdiri di kota Kediri pada tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Berkembangnya kerajaan Singasari menjadi kerajaan yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan Singasari dipimpin oleh Ken Arok setelah Ken Arok menyingkirkan Tunggul Ametung. Gimana sih sistem pemerintahan kerajaan Singasari? Nah, sistem pemerintahan di kerajaan Singasari adalah monarki, yaitu kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Raja dianggap sebagai wakil dewa di bumi dan memimpin segala urusan pemerintahan, militer, serta agama. Nah, dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh Mahapati, Rakrian, dan Bupati di daerah-daerah. Hukum di Singasari berdasarkan adat dan ajaran Hindu-Buddha dengan raja sebagai hakim tertinggi. Pada masa Raja Kartanegara, pemerintahan di Singasari semakin kuat dan menerapkan ajaran tentang Siwa Buddha sebagai pedoman kerajaan. Siapa sih raja yang memiliki gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi dan mengapa Kartanegara ingin memperluas wilayah sampai ke luar Jawa? Oke, jadi jawabannya adalah raja yang bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi adalah Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari di Jawa Timur. Ken Arok awalnya bukan berasal dari keluarga bangsawan, namun melalui kemampuan, ambisi, dan strategi politiknya, ia berhasil mengambil alih kekuasaan di Tumapel dengan menyingkirkan Tunggul Ametung lalu menikahi Ken Dedes. Setelah itu, ia memimpin perlawanan terhadap kerajaan Kediri dan mengalahkan Raja Kertajaya. Kemenangan ini membuatnya mendirikan kerajaan Singasari sekitar tahun 1222 Masehi. Saat menjadi raja, ia memakai gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi yang menandai dirinya sebagai pendiri bangsa Rajasa, yaitu dinasti yang kelak melahirkan kerajaan besar seperti Majapahit. Apa sih manfaat dari mempelajari sejarah kerajaan Singasari? Mempelajari sejarah kerajaan Singasari adalah untuk mengetahui perkembangan awal kerajaan-kerajaan di Indonesia, mengenal tokoh-tokoh penting seperti Ken Arok dan Ken Dedes. Selain itu, kita juga dapat belajar dari nilai-nilai kepemimpinan, perjuangan, dan kebijaksanaan dari kisah para pemimpin Singasari. Baiklah, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, bahkan jawabannya kurang, mohon dimaafkan.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum.